Halo semuanya, selamat datang kembali di ruang terlelap. Di sini, kamu boleh berhenti sejenak, menarik napas perlahan, dan membiarkan lelahmu luruh. Pejamkan mata, biarkan suara ini menemanimu menuju tidur yang tenang. Di sebuah kerajaan yang damai, seorang putri yang baik hati menemukan bunga yang tak hanya indah, tetapi juga bisa berbicara. Apa yang akan terjadi ketika bunga ajaib ini membimbingnya untuk menyelamatkan rakyatnya dan menemukan kekuatan terbesar yang tak pernah ia bayangkan? Dan sebelum kita lanjutkan kisah cerita ini, pastikan kamu sudah tekan tombol subscribe, karena setiap subscribe dari kamu jadi semangat kami untuk terus berkarya. Dan sekarang, mari kita lanjutkan kisah cerita ini. Di sebuah kerajaan yang damai, hiduplah seorang putri bernama Elara. Sejak kecil, Elara selalu merasa kesepian. Meskipun ia tinggal di istana yang megah, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya, hatinya merasa kosong. Ia seringkali melihat orang-orang di luar istana tertawa bersama, bermain, dan berbagi kebahagiaan. Sedangkan dirinya, meskipun dikelilingi banyak orang, tidak pernah merasakan kebahagiaan sejati. Suatu pagi yang cerah, Elara merasa hatinya gelisah. Ia ingin mencari sesuatu yang bisa mengisi kekosongan di dalam dirinya. Tanpa memberitahukan siapapun, Elara memutuskan untuk berjalan-jalan ke hutan yang terletak tak jauh dari istana. Hutan itu sangat indah, penuh dengan pohon-pohon besar yang rindang dan bunga-bunga berwarna cerah yang tumbuh di tanah lembab. Setiap langkahnya terasa menyegarkan, dan udara segar hutan membawa ketenangan bagi jiwanya yang gelisah. Elara terus berjalan lebih dalam ke dalam hutan, mengikuti suara riak air yang menenangkan. Tiba-tiba, di sebuah lembah yang tersembunyi, Elara melihat sesuatu yang sangat aneh. Di tengah-tengah rumput hijau, tumbuh sebuah bunga yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Bunga itu berwarna cerah dengan kelopak yang berkilauan seperti bintang di malam hari. Warnanya campuran ungu dan biru yang sangat indah. Dan cahaya lembut yang dipancarkannya membuat Elara merasa seperti menemukan sesuatu yang sangat istimewa. Dengan hati yang penuh rasa penasaran, Elara mendekati bunga tersebut. Ia menundukkan kepala untuk mencium baunya. Tetapi sebelum sempat melakukannya, tiba-tiba bunga itu berbicara. "Putri Elara, hatimu penuh dengan kebingungan. Namun, kamu telah menemukan aku. Bunga ini akan membantu mengisi hatimu yang kosong, jika kamu menginginkannya." Elara terkejut dan mundur sedikit, tetapi suara itu sangat lembut dan penuh kedamaian. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku?" tanya Elara, sedikit takut tapi juga penasaran. "Aku adalah bunga ajaib. Aku hanya akan mekar untuk mereka yang memiliki hati yang murni dan penuh harapan. Hanya mereka yang mencari kebaikan dalam hidup yang bisa menemukan aku." Meskipun terkejut, Elara merasa ada sesuatu yang sangat nyaman dalam kata-kata bunga itu. "Aku merasa sepi dan tidak tahu bagaimana cara mengisi kekosongan di hatiku," kata Elara dengan suara lembut. "Apakah bunga ini bisa membantu aku menemukan kebahagiaan?" Kebahagiaan datang bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita berikan kepada dunia. "Aku akan memberimu petunjuk-petunjuk. Namun ingat, kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan jika kamu membuka hati dan berbagi kasih kepada orang lain." Setelah mengatakan itu, bunga itu mekar semakin indah dan berkilau. Elara merasa sesuatu yang aneh, sebuah rasa hangat dan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, mengisi hatinya.
Ia merasa seolah-olah bunga itu memberinya kekuatan baru untuk memulai perjalanan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan penuh rasa ingin tahu dan semangat yang baru, Elara memutuskan untuk membawa bunga itu kembali ke istana. Ia merasa mungkin inilah awal dari perjalanan untuk menemukan kebahagiaan sejati. Setibanya di istana, Elara dengan hati-hati menempatkan bunga ajaib di meja kamarnya yang indah, tempat di mana sinar matahari bisa menerobos masuk melalui jendela. Namun, bunga itu tidak hanya sekadar hiasan. Setiap kali ia mekar, bunga itu mengeluarkan cahaya lembut yang menyinari seluruh ruangan. Di malam hari, Elara merasa seolah-olah ada sesuatu yang berbicara padanya. Sebuah suara lembut yang membimbing dan menenangkan hatinya. Suatu malam, setelah bunga itu kembali mekar dengan cahaya yang sangat terang, suara itu terdengar jelas di telinga Elara. "Putri Elara, aku adalah bunga yang diberikan kepada mereka yang berjiwa murni dan penuh harapan. Aku akan membimbingmu, tetapi hanya jika kamu membuka hatimu dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh." Elara terkejut. Namun kali ini ia tidak merasa takut. Ia merasa tenang, seperti ada sesuatu yang menghubungkannya dengan alam dan segala yang ada di sekitarnya. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Elara semakin penasaran. "Aku adalah bisikan alam, suara yang datang dari setiap makhluk hidup yang saling berhubungan di dunia ini. Aku ada untuk memberi petunjuk, bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk semua makhluk yang menginginkan kedamaian dan kebahagiaan sejati." Elara duduk dengan tenang, memandang bunga yang terus bersinar lembut. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara penuh harap. "Kebahagiaan tidak datang begitu saja. Kamu harus belajar memberi, mendengarkan, dan mengerti orang lain. Setiap kali kamu merasakan kebingungan, cobalah untuk mendengarkan suara-suara kecil di sekitarmu. Alam ini berbicara dalam cara yang sangat halus, dan seringkali kita tidak mendengarnya." Elara mulai merenung. Ia selalu merasa cemas dan gelisah, seringkali terjebak dalam keraguan dan ketidakpastian tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Tetapi kata-kata bunga itu membuka matanya. Ia merasa ada kekuatan dalam mendengarkan. Bukan hanya orang-orang di sekitarnya, tetapi juga alam yang ada di sekelilingnya. Pada pagi hari berikutnya, Elara pergi ke taman istana, di mana bunga-bunga tumbuh subur. Ia duduk di sana, menutup mata, dan mencoba mendengarkan suara-suara alam. Hembusan angin yang lembut, suara burung berkicau, bahkan derakan langkah kaki kecil semut, semua itu seakan memberikan ketenangan pada hatinya. Elara mulai merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara lembut datang dari bunga mawar yang ada di dekatnya. "Putri Elara, setiap langkahmu adalah pelajaran. Jangan ragu untuk memberi perhatian pada orang lain, bahkan pada yang terkecil sekalipun. Semua makhluk di dunia ini saling membutuhkan." Elara membuka matanya perlahan dan tersenyum. Ia merasa seolah-olah seluruh alam berbicara kepadanya, mengajarkan pentingnya mendengarkan dengan hati terbuka. Terkadang, kebahagiaan datang bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita berhubungan dengan dunia di sekitar kita. Bunga ajaib di kamarnya kembali mekar dengan cahaya yang lebih terang, seolah merestui langkah-langkah Elara yang mulai berubah. Putri itu tahu, perjalanan panjang untuk menemukan kebahagiaan sejati baru saja dimulai. Namun, ia tidak menyangka bahwa ujian pertama dalam perjalanannya akan datang begitu cepat. Pada suatu pagi, seorang utusan kerajaan datang dengan wajah cemas. "Putri Elara, mohon bantuannya. Kerajaan kita sedang dilanda kemarau panjang. Sumber mata air yang biasa menyediakan air untuk desa-desa mulai mengering. Rakyat mulai khawatir dan berharap akan ada bantuan dari istana." Elara merasa hatinya tergerak. Ia tahu, ini adalah ujian yang akan menguji kebijaksanaannya yang baru ditemukan. Tanpa ragu,
Ia segera memutuskan untuk pergi ke sumber mata air tersebut dan mencari solusi. Dengan membawa bunga ajaib yang kini selalu bersamanya, Elara memulai perjalanan menuju tempat yang jauh di pegunungan. Di tengah perjalanan, ia merasa takut dan bingung. Rasa cemas menguasainya, dan ia mulai meragukan apakah ia mampu mengatasi masalah besar ini. Namun, saat ia melangkah lebih jauh, bunga di tasnya mulai berkilau lembut. Suara lembut itu kembali terdengar, memberi ketenangan pada hatinya. Putri Elara, jangan biarkan ketakutan menghalangimu. Ingatlah bahwa kebijaksanaan datang dari mendengarkan hati dan alam di sekitarmu. Cobalah untuk tidak terburu-buru dan percayakan segala sesuatunya kepada hati yang murni. Elara menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia melanjutkan perjalanan, menuruni bukit, melewati lembah yang dipenuhi dengan pepohonan rindang, hingga akhirnya sampai di sumber mata air yang semakin surut. Air yang biasa mengalir deras, kini hanya tinggal sedikit, dan tanah di sekitar mata air tampak kering dan retak. Di sana, Elara bertemu dengan seorang pria tua yang telah lama menjaga mata air tersebut. Wajahnya penuh garis-garis keriput, namun matanya menunjukkan kebijaksanaan yang mendalam. Putri Elara, aku sudah berusaha menjaga mata air ini, namun kekeringan ini datang begitu cepat. Apakah kamu bisa membantu kami? Elara menatap pria itu dengan penuh perhatian. Ia merasakan kegelisahan dalam dirinya, tetapi ia juga ingat pesan dari bunga ajaib untuk mendengarkan dengan hati terbuka. Tanpa berkata-kata, Elara duduk di dekat mata air yang surut dan mulai merasakan angin sepoi-sepoi yang berhembus. Ia menutup mata dan mendengarkan suara alam di sekitarnya. Suara burung yang berkicau, angin yang berdesir, dan bahkan suara gemericik air yang masih tersisa membuat Elara merasa lebih tenang. Ia merasa di balik ketenangan ini ada pesan yang ingin disampaikan oleh alam. Setelah beberapa saat, Elara membuka matanya dan berkata kepada pria tua itu, "Mungkin yang kita butuhkan bukan hanya mencari air yang hilang, tetapi cara untuk menyambung kembali hubungan kita dengan alam. Kita harus menjaga sumber mata air ini dengan bijaksana dan tidak mengambil lebih dari yang diperlukan." Pria tua itu memandangnya dengan penuh rasa hormat. "Kamu benar, Putri. Kami semua harus belajar untuk lebih menghargai alam dan memberi lebih banyak daripada hanya mengambil." Elara pun mengusulkan agar mereka bekerja sama dengan para petani dan penduduk desa untuk menjaga mata air ini dengan cara yang lebih berkelanjutan. Mereka akan menanam pohon-pohon di sekitar mata air untuk mencegah tanah terkikis dan menjaga sumber air tetap hidup. Pada akhirnya, mata air itu mulai mengalir lagi, meski perlahan. Elara merasa bangga karena tidak hanya membawa air kembali ke desa, tetapi juga mengajarkan pentingnya menjaga alam dengan hati yang penuh kasih. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk menemukan kebahagiaan sejati. Bukan hanya memberi kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada dunia di sekitarnya. Sesampainya di istana, Elara memandang bunga ajaibnya yang kini kembali mekar dengan sempurna. "Terima kasih," bisiknya pada bunga itu. "Aku mulai mengerti." Namun, meskipun mata air di desa kembali mengalir, Elara tahu bahwa masih ada banyak hal yang harus ia pelajari. Ia merasa bahwa perjalanan ini belum berakhir dan ujian sejati belum datang. Suatu hari, sebuah kabar buruk sampai ke istana. Seorang utusan kerajaan datang dengan wajah penuh kecemasan. "Putri Elara, ada wabah penyakit yang melanda beberapa desa di kerajaan kita. Banyak orang yang jatuh sakit dan membutuhkan bantuan segera." Elara terkejut dan merasa sangat prihatin. "Bagaimana ini bisa terjadi?" tanyanya. "Penyakit ini datang dengan cepat dan banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara menyembuhkannya," jawab utusan itu. "Kami membutuhkan bantuanmu, Putri." Elara tahu bahwa kali ini
ia harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar memberi air. Bunga ajaib di kamarnya yang selalu bersinar lembut mulai berkilau lagi, seolah memanggilnya untuk datang. Dengan penuh tekad, Elara pergi ke taman istana dan duduk di bawah pohon besar, tempat ia pertama kali mendengar bisikan alam. Bunga itu kembali mekar dan suara lembut terdengar di telinganya. Putri Elara, kadang yang kita butuhkan untuk menyembuhkan bukan hanya obat-obatan atau air, tetapi kasih sayang dan perhatian. Penyakit ini datang bukan hanya karena fisik, tetapi karena hati yang terluka. Elara mendengar dengan penuh perhatian. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada hal-hal yang tampak jelas di luar, namun melupakan kekuatan yang ada dalam kasih sayang dan perhatian. Jika kamu ingin membantu rakyatmu, buka hatimu. Berikan mereka kasih sayang yang tulus dan dengarkan penderitaan mereka. Itulah cara penyembuhan sejati. Elara mengangguk, merasa mendapatkan pencerahan. Ia segera pergi ke desa-desa yang terkena wabah. Di sana, ia melihat orang-orang yang lemah dan sakit terbaring di rumah mereka dengan wajah penuh kesedihan dan keputusasaan. Namun, alih-alih mencari obat atau ramuan magis, Elara mulai berbicara dengan mereka satu persatu. Dengan lembut, ia mendengarkan kisah-kisah mereka. Beberapa orang merasa kesepian, beberapa merasa terisolasi, dan ada pula yang merasa kehilangan semangat hidup. Elara tidak menawarkan obat fisik, tetapi menawarkan sesuatu yang lebih dalam: waktu, perhatian, dan kata-kata yang penuh kasih. Di setiap desa yang ia kunjungi, Elara memberikan pelukan hangat dan berbicara dengan penuh empati kepada setiap orang yang sakit. Perlahan, ia mulai melihat perubahan. Orang-orang mulai tersenyum walaupun lemah. Beberapa dari mereka merasakan semangat baru dalam diri mereka, dan dengan dukungan Elara, mereka mulai pulih. Di suatu malam, saat Elara duduk bersama bunga ajaibnya, ia merasa damai. Kasih sayang memang lebih kuat dari segala obat, katanya pelan. Aku mulai memahami bahwa yang benar-benar menyembuhkan adalah hati yang terbuka dan penuh kasih. Bunga ajaib itu mekar dengan cahaya yang semakin terang, seolah menyatakan bahwa Elara telah berhasil menyelesaikan ujian besar ini. Namun, Elara tahu bahwa perjalanan masih panjang. Ia merasa semakin dekat dengan tujuan sejatinya, untuk tidak hanya menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, tetapi juga seorang pemimpin yang penuh kasih. Suatu hari, setelah kembali dari kunjungannya ke desa, Elara duduk sendirian di taman istana, memandangi bunga ajaib yang masih berkilau lembut di meja kamarnya. Ia merenung, memikirkan semua yang telah ia pelajari selama ini. Ia tahu bahwa kebijaksanaan sejati tidak hanya datang dari pengetahuan atau pengalaman, tetapi dari kemampuan untuk mendengarkan dengan hati, berbagi kasih sayang, dan mengutamakan kebaikan untuk orang lain. Tiba-tiba suara lembut itu terdengar lagi, mengalun dalam hati Elara. Putri Elara, perjalananmu hampir selesai. Namun ingatlah bahwa kebijaksanaan sejati bukan hanya tentang memberi solusi, tetapi tentang mengerti, menerima, dan berbagi. Elara menutup matanya, meresapi kata-kata itu. Aku merasa seperti aku telah banyak belajar, katanya pelan. Tapi apa yang harus kulakukan selanjutnya? Sekaranglah saatnya untuk mengajarkan yang telah kamu pelajari kepada orang lain. Kamu telah memahami bahwa kasih sayang adalah kunci dari segalanya. Saat kamu membuka hatimu kepada orang lain, kamu memberi mereka kekuatan untuk tumbuh dan berkembang. Elara merenung, merasa bahwa inilah saatnya untuk memberikan kembali kepada rakyatnya. Ia tidak hanya ingin menjadi seorang pemimpin yang menyelesaikan masalah dengan kebijaksanaan, tetapi juga seorang pemimpin yang menginspirasi orang lain untuk mengikuti jalan yang sama. Ia ingin mengajarkan kepada mereka pentingnya mendengarkan dengan hati, berbagi kasih,
dan bekerja bersama untuk mencapai kedamaian sejati. Pada hari berikutnya, Elara mengumpulkan rakyat dari berbagai penjuru kerajaan. Di tengah alun-alun yang luas, ia berdiri di depan mereka dengan penuh keyakinan. "Rakyatku yang tercinta," katanya dengan lembut, "selama ini aku telah belajar banyak dari alam dan dari kalian semua. Aku belajar bahwa kebijaksanaan sejati tidak datang dari kekuatan atau kepandaian semata, tetapi dari kemampuan kita untuk saling mendukung, mendengarkan, dan berbagi kasih." Ia melanjutkan, "Hari ini aku ingin mengajak kalian semua untuk menjadi pemimpin di kehidupan masing-masing dengan membuka hati kita untuk sesama. Kita semua memiliki peran untuk menjaga kedamaian dan kebahagiaan di kerajaan ini. Jika kita saling membantu dan berbagi kasih, kita akan mengatasi segala tantangan yang ada di depan kita." Rakyat kerajaan yang mendengarkan kata-kata Elara merasa terinspirasi dan bersemangat. Mereka menyadari bahwa kebijaksanaan yang sejati adalah bagaimana mereka bisa hidup bersama dengan penuh kasih, mengutamakan kepentingan bersama, dan menjaga alam dengan rasa hormat. Elara kemudian memandang bunga ajaib yang masih setia di sisinya. Ia tahu bahwa bunga itu telah membantunya menemukan kebijaksanaan yang sejati. Namun yang lebih penting lagi, bunga itu mengajarkan bahwa kebijaksanaan itu bukan untuk disimpan sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada dunia. Sejak saat itu, kerajaan Elara berkembang menjadi tempat di mana cinta, kebijaksanaan, dan kedamaian selalu dijunjung tinggi. Elara menjadi pemimpin yang dihormati, tidak hanya karena kepandaiannya, tetapi karena hatinya yang penuh kasih. Bunga ajaib itu akhirnya memudar, mekar untuk terakhir kalinya sebelum menghilang, meninggalkan Elara dengan hati yang penuh rasa syukur. Elara tahu bahwa meskipun bunga itu tidak lagi ada di hadapannya, ajarannya akan tetap hidup di dalam dirinya. Dalam setiap langkahnya sebagai pemimpin yang penuh kasih dan kebijaksanaan,